Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel YouTube-nya Abraham Samad ya. Ini tentunya terkait dengan pembicaraan antara Mukhtar Effendi, kemudian temannya almarhumah Vina ya, Vidi dan juga Mega, di mana mereka menceritakan bagaimana kronologi atau peristiwa pada malam sebelum peristiwa naas itu terjadi pada almarhum Vina. Ya teman-teman, tanpa perlu berpanjang kata, mari kita bersama-sama menyimak ya pembicaraan dari Bapak Abraham Samad bersama dengan Bapak Mukhtar Effendi. Kan Liga Akbar kan pernah bicara tuh di media sosial ya. Saya mohonlah Pak Rudiana jujur kan begitu. Nah kita tanya ke si Liga nih waktu dia hadir di persidangan Prapid itu. Saya bilang, Mas, yang dimaksud sampean Pak Rudiana jujur itu apa? Nah dia bilang ke kita ke tim. Bapak lihat aja katanya di barang bukti, ada nggak HP-nya Eki? Nggak ada Pak itu di barang bukti. Dia bilang begitu. HP-nya Eki nggak ada di barang bukti. Saya lihat juga benar nggak ada. Padahal itu yang penting ya. Padahal itu penting. Yang ada di sini adalah HP-nya Vina dengan para terpidana. Kan itu di sini nih di berkas persidangan 2016. Nah, artinya kalau saja tahun 2016 itu HP itu dibongkar, ya pasti kan ketahuan nih. Terakhir si Vina berbicara dengan siapa, atau mungkin terakhir si Eki nggak disita ya. Yang disita adalah terakhir si Vina berbicara dengan siapa, apa yang dibicarakan itu. Nah tapi itu tidak dibongkar. Tetapi kami tetap meyakini bahwa HP ini sampai saat ini menurut kami ya, itu ada di tangan pihak kepolisian. Saya menghimbau nih kepada pihak kepolisian ya, terutama Pak Kapolri. Tolong dibongkar itu HP-nya Vina, terutama tolong dibongkar HP-nya Vina, apa yang dicakapkan oleh Vina di dalam detik-detik terakhir kematiannya atau menit kematiannya, dia bicara dengan siapa, pada jam berapa, menit berapa, dan detik berapa, pasti ada. Bisa mengungkap tadi. Dan itu bisa mengungkap semua peristiwa ini. Ini jelas kematian bukan karena pembunuhan. Itu keyakinan kami. Itu yang pertama. Setelah di BAP, si Aib bilang, saya tahu ada kejar-kejaran, berapa motor kan itu, soal dilemparin dan lain sebagainya. Itu versi si Aib kan itu. Nah yang kemudian diketahui si Dede mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Dede dan Aib waktu itu bohong. Vidi dan Mega sebenarnya sempat melihat si Vina itu di rumah sakit dalam keadaan sudah sekarat, tapi belum meninggal. Jadi sudah sekarat itu artinya, tapi belum meninggal kan? Belum. Nah, belum meninggal. Harusnya kan dua orang ini kan dipanggil. Betul sekali. Itu juga yang menjadi pertanyaan kita, Bang. Maliana yang menyebutkan bahwa Vina itu punya teman dua perempuan. Yang satu agak gemuk, yang satu kurus. Nah ini orangnya ternyata kan gitu. Masalah Widi pernah ke rumahnya Vina ya? Iya, pas ngelayat. Pas ngelayat tuh. Pas ngelayat ini ngelayat. Ke sana 3 hari sesudah Vina dimakamkan. Kamu ke sana? Iya, sama Mega, sama orang tua saya disuruh sama kakaknya. Kalau misalnya ada barang-barangnya Vina atau baju-bajunya Vina yang ketinggalan di rumah aku, ya dibalikin. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada beberapa. Ada beberapa. Apa itu? Kayak celana dalam, daleman sama kayak celana pendek. Terus yang lainnya kurang ingat. Ketika mayat itu ditemukan, itu dia pakai bajumu ya? Iya. Gitu, Pak. Hal yang paling penting dalam peristiwa itu adalah percakapan terakhir mereka loh, Bang. Artinya kalau memang Vina pernah bercakap-cakap dengan mereka melalui HP, ya kan? Dan HP-nya dijadikan barang bukti, terutama HP Vina ya. Saya sangat meyakini, Bang, bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Mabes Polri katakan itu bisa membongkar lah apa sebenarnya yang mereka percakapkan gitu ya. Pastinya di tanggal 27 pada saat peristiwa itu terjadi ya. Siapa berbicara ke siapa atau mengirim SMS apa pada jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Ini kan pasti terekam semua. Kan karena kan menarik. CCTV itu saya baca di berkas itu disita oleh kepolisian, anggotanya Rudiana lah gitu ya. Tetapi tidak pernah dibuka di pengadilan dengan alasan harus ahli yang bukannya terus ada alasan lagi katanya gelap dan lain sebagainya kan itu. Padahal sebetulnya justru untuk mengungkap
apa sih sebenarnya yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi di tahun 2016 yang menimpa Eki dan Vina, itu kan pasti terekam di CCTV kan itu. Dan percakapan dan percakapan jelas ada, jamnya, menitnya, detiknya pasti terekam. Tapi kenapa mereka tidak pernah ditarik, dimunculkan gitu ya? Iya. Gitu loh. Jadi kelihatannya sengaja disembunyikan ya? Atau mungkin gini Bang, mungkin ini pendapat saya, mungkin percakapan di HP mereka ini pada tahun itu tidak dibongkar. Iya. Mungkin ini menurut saya. Karena kalau dibongkar tahun itu pasti mereka sudah dipanggil, dijadikan saksi di tahun itu, tahun 2016. Dan mungkin juga terbuka di situ bahwa ternyata kasus ini bukan pembunuhan kalau percakapan itu dia. Ya, betul. Betul. Nah, kenapa mereka sampai saat ini, bahkan baru beberapa hari kenal dengan saya, baru muncul ke permukaan? Karena itu tadi mungkin menurut saya, bahwa apa yang mereka cakapkan di HP itu tidak pernah dibongkar oleh pihak kepolisian. Tetapi menurut saya sangat meyakini bahwa HP yang dijadikan barang bukti, apakah itu HP-nya Vina, apakah itu HP-nya para, katakanlah para terpidana yang lain, pasti ada di pihak kepolisian. Atau HP-nya Eki. Oke. Pasti bisa mengungkapkan itu. Oke. Kalau saya ini Bang, lucu juga nih sih, bukan lucu sih, aduh, mohon maaf nih. Janggal itu Bang. Di kuburannya Vina itu ditemukan parfum, lipstik. Oke. Ini pada saat dibongkar ya. Iya. Kemudian waktu mau diotopsi. Waktu mau diotopsi. Iya. Kalau tidak salah ada ibu-ibu waktu itu diwawancara oleh siapa, saya lupa lagi. Jangan dulu Bang, apa yang ditemukan waktu di kuburan itu? Waktu ini saya cuma halamannya berapa, ada ini parfum gitu ya. Apalagi? Kemudian lipstik ada di sini. Artinya ada benda-benda yang mestinya tidak diikutsertakan dengan jenazah kan itu. Ya teman-teman, saya menanggapi terkait dengan pernyataan awal ya, bahwa di dalam atau menurut pernyataan dari Liga Akbar ya, katanya HP-nya Eki itu tidak ada. Ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua ya. Kok bisa ya HP-nya Eki tidak ada? Yang ada cuman HP-nya Vina. Dan kita ketahui bersama bahwa isi percakapan yang ada di HP-nya Vina itu sudah kita ketahui. Bahwa di situ ada percakapan antara Vina dengan temannya, yaitu Mbak Widi dan juga Mbak Mega. Tentu kita sebagai orang awam pasti menanyakan, kalau misalnya almarhumah Vina ini jalan bersama Eki, seharusnya di saat itu ada yang namanya HP-nya Eki. Kemudian timbul pertanyaan, kemanakah HP-nya Eki itu? Apakah HP-nya Eki itu sudah dicuri oleh orang pada saat kejadian itu berlangsung? Ataukah HP-nya Eki itu masih ada dan Eki-nya sendiri masih ada? Ya, segala kemungkinan itu tentunya bisa ya. Apalagi kita kalau melihat bagaimana gerak-gerik kebohongan yang ditunjukkan oleh Ibtu Rudiana kepada kita semua ya, terkait dengan pernyataan dari Bapak Mukhtar Effendi tadi ya, di mana ada perbedaan pendapat atau pernyataan dari Rudiana dan juga Aib. Ini yang tentu semakin membuat kita curiga bahwa memang benar penyusun skenario sesungguhnya itu adalah Ibtu Rudiana. Kemudian begini teman-teman, kalau misalnya peristiwa ini adalah murni kecelakaan, kenapa tiba-tiba mereka rubah menjadi pembunuhan? Ya, dan secepat itu mereka mengatakan pelakunya ini, mereka sering bermain di sini, dan di sini. Kemudian secepat itu mereka menangkap. Ini yang menjadi kecurigaan saya. Bisa jadi si Eki ini masih ada. Ya, di saat peristiwa itu terjadi, jenazah yang ditemukan itu bukan jenazahnya Eki. Ya, bisa saja seperti itu ya teman-teman. Iya, biasanya kan begini, kalau orang Islam itu dikubur
cuma mayat aja kan, nah itu itu dimasukkan lipstik apa dan lain sebagainya kan. Beda kalau misalnya agama lain kan biasa barang-barang pribadinya di betul. Ini kok ada ya? Ada di sini, cuma saya lupa lagi halamannya. Tapi ada ya? Tapi jelas ada. Artinya ada benda-benda yang dikubur bersama jenazah. Kan itu. Nah, sementara maksud saya gini, sementara di lain waktu ada seorang ibu-ibu yang bicara bahwa dia memandikan jenazahnya Vina. Oke. Artinya kalau jenazah itu dimandikan berarti diakhiri dengan dikait apa? Kafan. Dikafani kan Iya. itu. Nah, kalau dikafani kan berarti tidak ada benda lain kan? Iya, nggak boleh lagi. Tetapi di kuburnya kan ditemukan itu. Oke lah, itu menurut saya bukan substansi permasalahan ini lah ya. Tapi aneh juga. Nah, tapi aneh juga. Nah, jadi hal yang akhir dalam pembicaraan yang ingin saya sampaikan, Bang. Saya atau kami hanya mohon kepada pihak kepolisian, Bang, bahwa tolong tuntaskan masalah ini secepat mungkin. Apalagi ada pembicaraan-pembicaraan terakhir yang dilakukan oleh almarhumah dengan klien kami berdua ini. Nah, itu tolong dibongkar. Supaya apa? Supaya masalahnya tidak jadi blunder terus ini. Datang lagi nanti orang bicara lagi begitu. Ya kan? Ini gak selesai-selesai. Di negeri ini masih banyak kasus besar yang harus diselesaikan itu. Bang, itu aja gitu. Oke, Vin. Terakhir yang kamu telepon tuh jam 10 malam yang kamu tanya kapan balik kan? Ada nggak dia cerita? Saya ini lagi bahaya sama Eki. Dia bilang apa? Dia bilang gini. Kan kamu tanya, kamu nggak balik? Ya. Kamu tanya bilang apa waktu telepon? Nggak balik, kamu nggak apa-apa. Itu jam 10 ya? Iya, lebih. Karena sudah jam 10 dia nggak datang makanya kamu telepon. Terus kamu tanya apa? Kamu emang nggak apa-apa? Dia kata dia, nggak apa-apa. Orang aku lagi seneng banget sama si Eki. Udah begitu. Oke, itu terakhir percakapannya. Oke, terima kasih Widi, Mega, Bang Mukhtar sudah memberikan informasi. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan semua ini mencerahkan orang ya, menuntun aparat untuk bisa membuka tabir kematian Vina dan Eki. Anda ini kan sebenarnya udah lama jadi temannya si Vina ya, teman SMA ya? Kalau SMA sih enggak, cuman waktu kelas 2 SMK kebetulan saya main sama pacar saya di sekitaran balai kota lah. Oke. Ya biasa mau nongkrong. Di situ itu ada si Vina. Tiba-tiba si Vina ngedatengin aku minta kenalan. Vina sama pacarnya Eki pada saat itu belum? Iya. Jadi kamu sama pacarmu, terus Vina juga sama pacarnya? Iya. Tapi kenalan lah di situ. Tapi di situ Vina nggak berdua sama pacarnya. Oh, sama siapa? Adalah segerombolan. Oke, in the gang ya? Ya, cuman aku nggak tahu namanya. Oke. Nah, di situ Vina ngedeketin aku, minta kenalan lah, kayak biasa. Aku Vina, oh iya Widi. Cuman sebatas begitu. Itu tuh lama pada antara 2014 atau 2015. Jadi abis pertemuan itu tuh udah tuh Pak nggak tahu arahnya Vina kemana, akunya kemana. Jadi cuman sebatas kenal begitu aja. Oke, kemudian berlanjut jadi akrab ya? Nah kebetulan dia minta pin BBM aku. Jadi masih zaman BlackBerry ya? Iya, tapi aku masih pakainya tablet, tapi ada BBM-nya. Mintalah dia BBM ke aku, begini, Wid, minta pin BB dong, begitu. Sama saya, aku kasih. Tapi dari pas perkenalan yang pertama dia ngajak kenalan aku, sama yang minta pin BBM itu jaraknya lama. Oh gitu. Iya, ada berbulan-bulan begitu. Berarti waktu ketemu minta pin itu sudah pertemuan kedua, ketiga ya? Iya, kedua. Gitu ya. Akhirnya jadi akrab karena kontak lewat BB ya? Iya, tapi abis pas pin BBM itu aku nggak langsung ketemu, nggak langsung ketemu lagi gitu tuh, nggak. Ada jeda beberapa minggu lah. Tapi mulai chatan? Chatannya biasa aja. Tapi selo ya? Iya, dia nggak ini Pak, maksudnya nggak terlalu intens. Rumah kamu di mana Wid? Gini-gini, nggak terlalu intens begitu. Jangan dulu. Kamu kan di SMK ya Wid ya? Kalau Vina di SMK juga? Kurang tahu tuh. Oh kurang tahu. Terus mulai kapan itu akrab? Tahun berapa? Nah, abis minta pin BBM itu dia mainlah ke rumah aku. Jadi main ke rumah aku itu 1 minggu sebelum dia nggak ada. Oh, 1 minggu sebelum peristiwa ini ya? Iya, jadi kan peristiwa itu kan di hari Sabtu. Nah, dia main ke rumah akunya dari Sabtu yang minggu kemarin. Oh, seminggu sebelumnya ya? Dia main ke rumahmu?
main ke rumah aku. Terus curhat nggak dia? Kebetulan di rumah aku ada si Mega. Oke, terus kamu kenalin? Enggak, jadi pertemanannya tuh Pak, si Vina itu kenal sama aku dulu. Nah, yang waktu pertemuan yang pertama tuh. Nah, kalau misalkan sama si Mega, kan tadinya yang pertama tuh nggak tahu tuh Vina kemana, aku kemana. Nggak kan, tadi waktu dia datang ke rumahmu ada Mega kan? Ada. Kamu kenalin dia? Iya. Kenalin nih teman saya Mega. Nah, dia tok-tok Pak, tok-tok. Siapa tuh Meg? Aku bilang kan begitu. Mega lah buka pintu. Kan Mega nggak tahu tuh itu Vina. Oh Vina, sini masuk. Aku begitu. Aku nanya, kamu tahu rumah aku dari mana? Oke. Adalah dia jawab begitu. Sama Eki nggak dia datang? Kurang tahu soalnya Nggak dia lihat. ke situ sendiri. Oh sendiri. Soalnya jarak rumah aku sama gang itu agak jauh. Oke, rumahmu agak masuk ke dalam ya. Jadi nggak kelihatan siapa yang nganter dia ya. Terus waktu itu dikasih kenal ya? Kenal lah ke Mega. Ini Vina. Vina ini Mega. Oh iya begitu. Terus akhirnya Mega jadi akrab juga? Enggak. Kalau sama aku enggak akrab banget, Pak. Oh, enggak akrab banget. Ya teman-teman, ternyata pertemanan antara Vina, almarhumah Vina sama Vidi dan Mega ini bukan sebuah pertemanan yang sudah terjalin lama ya. Ternyata hanya sebatas teman biasa. Cuman hanya secara kebetulan di saat peristiwa itu menimpa almarhumah Vina, dia datang ke rumahnya Widi. Jadi memang mungkin ya Tuhan sudah menunjukkan jalan bahwa nanti kedua orang ini yang akan menolong kamu. Kedua orang ini yang akan membantah semua kesaksian-kesaksian palsu yang selama ini diceritakan oleh para saksi palsu itu ya, termasuk Pak Suroto sendiri yang mengatakan dia menemukan jenazahnya Eki itu sekitar pukul 22. Padahal dalam sebuah wawancara dengan Bapak Reza Indragiri itu, mereka mengatakan bahwa pukul 22 lewat belasan menit itu masih ada komunikasi antara Vina dan juga Mega dan Widi. Kapan mulai ada kontek-kontekan dengan Pas waktu hari Sabtu itu. Oh, hari Sabtu. Jadi berarti berapa hari tuh sebelum kejadian? 1 hari ya? Seminggu. Seminggu ya? Oke, menarik nih Bung Mutar ya, persahabatan Vidi, Mega dan Vina sebenarnya. Iya. Kalau Bang Mukhtar melihat sendiri, apa yang janggal sih sebenarnya di dalam peristiwa ini? Iya. Di dalam peristiwa kematian, kita sebut kematian Vina dan Eki. Betul. Kalau kita tidak ingin menggunakan terminologi pembunuhan. Ya, betul. Jadi lebih eloknya memang kita gunakan dulu terminologi kematian. Kematian yang tidak wajar lah gitu ya. Tidak wajar. Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam visum et repertum itu kan. Kan begitu. Saya menangkap Bung Mukhtar ini menyatakan lebih tepat kita menggunakan terminologi kematian. Berarti Bung Mukhtar sendiri melihat bahwa kasus ini bukan pembunuhan sebagai seorang lawyer. Berawal dari pertemuan mereka berdua dengan saya, yang kemudian akhirnya mereka menjadi klien saya, kan gitu ya. Justru disinilah mengubah cara pandang saya. Dan saya meyakini apa yang nanti saya sampaikan, dan memang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya, akan mengubah cara pandang publik yang selama ini seolah-olah peristiwa di tahun 2016 itu adalah sebuah tragedi pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya 2 anak manusia. Satu Eki, yang kedua adalah Vina. Bahkan kalau menurut pemahaman saya dan kami dari tim hukum, Vina ini bukan saja menderita karena dibunuh ya, justru dia lebih menderita karena diperkosa, kan begitu, dianiaya kemudian dibunuh. Ceritanya kan begitu ya kan. Ini kan sangat seram banget lah begitu ya. Ngeri ya, kita ngeri banget. Nah, awal mereka kenal dengan saya itu, ini saya agak panjang dulu ya Bang ya, flashback dulu ke belakang. Karena nanti akan saya sampaikan apa yang tadi Abang tanyakan, cara pandang kita ya. Nah, singkat cerita mereka jadi klien saya. Saya pelajari tuh. Saya pelajari. Berkasnya dipelajari. Berkasnya pelajari. Ini bahkan saya banyak catatan kecil nih. Wah, banyak catatannya nih. Ya, buka-buka, berulang kali saya buka-buka yang disesuaikan dengan cerita mereka. Kan itu.
cerita mereka itu kan serunya begini, Bang. Ini kan dua orang yang akrab dengan Vina sebelum meninggalnya Vina. Kan itu. Nah, saya start untuk mempelajari kasus ini dari percakapan mereka. Melalui komunikasi handphone ya, waktu itu kan masih BB ya. Saya tanya ke mereka berulang kali, kapan terakhir komunikasi dengan Vina? Kan itu. Nah, mereka menyatakan waktu itu jam 10 lebih belasan menit. Jam 10 sebelum lebih belasan kematian. menit. Sebelum kematian di tanggal 27. Di tanggal terjadinya peristiwa itu. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Vina? Nah, terutama Widi yang lebih banyak berkomunikasi dengan saya, karena memang Vina kan lebih dekat dengan Widi waktu itu. Jadi ini saya agak loncat-loncat dikit ceritanya. Vina di kurang lebih jam 10 ini saya catat nih. Vina nelpon. Nelpon aktif, bahkan ngajak ke Widi untuk ikut main kan itu. Terus bahkan suatu ketika juga dalam waktu yang sama, hanya selang berapa menit saja dia nelpon lagi dalam kondisi riang gembira kan, ada suara kendaraan, lagi ketawa-ketawa kan. Artinya kan tidak berada dalam tekanan. Kalau nelpon seperti itu kan. Kemudian jam 22.30 kan diketahui Vina dan Eki meninggal. Bahkan mereka sempat berkomunikasi dengan seorang laki-laki yang menyatakan bahwa laki-laki itu dari Polsek Talun, TKP di mana peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian si laki-laki itu menyatakan Eki dan Vina sudah dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Nah, saya berpikir begini, Bang. Ini jam 22 lebih belasan menit, ya. Kemudian saya coba kira-kira ingat nggak berapa menit kan itu? Kata mereka ini sekitar 14 menit, Pak. Jam 22 lebih 14. Saya bilang, tahunya jam 22 dari mana? Kan itu. Nah, kata Widi, karena saya sudah mewanti-wanti ke Vina. Keluar boleh, tapi jangan lebih dari jam 10 pulangnya. Saya harus pulang jam 10. Nah, maksimal jam 10 harus pulang. Karena nggak enak sama tetangga kan gitu. Nah, ternyata sudah jam 10 nggak ada pulang. Nah, akhirnya ya mereka terjadi komunikasi yang tadi saya sampaikan. Nah, saya berpikirnya begini, Bang. Kenapa saya bilang ini bakal merubah cara pandang publik ya. Bayangkan jam 22.14 ke jam 22.30 saat kedua korban ini ditemukan hanya 16 menit. Berselang 16 menit. 16 menit, apakah mungkin dua orang anak manusia dibunuh dengan brutal, ya? Dengan apalagi ada ruda paksa kan gitu ya, yang dilakukan oleh katakanlah si pelaku begitu ya terhadap Vina. Itu kan sangat hal yang tidak mungkin. Mohon maaf. Impossible ya? Ya, sangat impossible. Saya dulu tugas di Aceh. Ada anggota kita, bukan anggota saya langsung ya, ada temen tim itu kena tembak kepalanya langsung, Bang. Kepalanya kena tembak 5 menit baru meninggal. Nggak langsung. Ini bayangkan orang disiksa, dipukulin, seberapa lama dia harus meninggalkan itu? Nggak mungkin hajar kepalanya langsung meninggal kan itu. Pasti ada jeda waktu ya. Nah, pasti ada jeda waktu. Apalagi ini hanya belasan menit. Akhirnya saya masuk ke kesimpulan ini jangan-jangan memang bukan pembunuhan. Ya kan? Ini jangan-jangan sebuah kematian yang tidak wajar yang diakibatkan oleh kecelakaan. Nah, cuman saya tidak tahu apa kecelakaannya tunggal atau diakibatkan oleh orang lain. Misalnya ditabrak orang kah atau bagaimana kan itu ya. Nah, tapi saya meyakini bahwa ini bukan pembunuhan. Ini kecelakaan melihat durasi waktu yang begitu singkat. Ya, teman-teman, memang asumsi liar masyarakat selama ini, kenapa mereka menduga bahwa ini adalah pembunuhan, tentu berdasarkan keterangan palsu yang disampaikan oleh si Aib ini ya. Gara-gara si Aib yang memberikan keterangan palsu, jadinya semua yang dikeluarkan palsu. Namun semakin kesini kita ditunjukkan oleh beberapa kebenaran-kebenaran melalui saksi-saksi yang masih jujur ya. Termasuk di dalamnya itu ada Mbak Widi sama Mbak Mega. Mereka menceritakan bagaimana jam sekian masih ada kontak sama Vina, kemudian tiba-tiba jam 22 sekitar 30-an menit sudah tidak bisa kontak, lalu ada informasi yang katanya dari seorang laki-laki dari Polsek Talun mengatakan bahwa Vina dan Eki itu meninggal.
Bayangkan di pukul 22:14 begitu masih bersenang-senang antara Vina dan Eki. Namun 16 menit kemudian tiba-tiba mereka meninggoy. Kira-kira apakah motif dari peristiwa ini? Kalau misalnya kecelakaan, motifnya apa? Apakah secepat itu? Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih.